Assalamualaikum. Mungkin dari kita pernah mendengar nama Marco Polo, seorang penjelajah asal kota Venesia, Italia, yang sangat terkenal karena menapaki jejaknya di benua Asia melalui jalur sutra. Tapi tahukah kalian bahwasanya di kalangan umat Islam ada seorang penjelajah masyhur yang mengarungi lautan dan menapaki jejaknya pada berbagai belahan benua di dunia ini? Ia bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tanji bin Batutah, atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Batutah atau Muhammad bin Batutah. Beliau adalah seorang cendekiawan dari Maroko yang pernah berkelana ke berbagai pelosok dunia pada abad pertengahan. Dalam jangka waktu 30 tahun, Ibnu Batutah menjelajahi sebagian besar dunia Islam dan banyak negeri non-muslim, termasuk Afrika Utara, Tanduk Afrika, Afrika Barat, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Tiongkok. Menurut riwayat hidupnya yang tertulis dalam Ar-Rihlah, Ibnu Batutah adalah seorang keturunan Berber dengan nama suku Lawata. Beliau terlahir sebagai putra keluarga ulama fikih di Tanjah atau Tangier, Maroko, pada tanggal 24 Februari tahun 1304 ketika Maroko diperintah oleh sultan-sultan dari Bani Marin. Dalam buku Rihlah itu pula yang berisi kisah perjalanan dan ditulis oleh Ibnu Batutah, beliau mengungkapkan alasan mengapa ia meninggalkan kota kelahirannya dan memutuskan menjelajah. Dan disebutkan bahwa ia telah mengikuti kuliah dan menerima ijazah dengan lebih dari 14 guru yang berbeda-beda. Pada masa mudanya, Ibnu Batutah serta beberapa keluarga dekatnya mendapat pendidikan ilmu hukum dan mendalami ilmu fikih di sebuah madrasah Sunni bermazhab Maliki, yakni bentuk pendidikan yang paling banyak terdapat di Afrika Utara kala itu. Umat muslim dari mazhab Maliki meminta Ibnu Batutah menjadi kadi atau hakim syariat mereka karena ia berasal dari negeri yang mengamalkan mazhab Maliki. Pada tanggal 14 Juni tahun 1325, ketika ia berusia 21 tahun, Ibnu Batutah berangkat dengan keledainya meninggalkan kampung halamannya seorang diri untuk menunaikan ibadah haji. Yang kala itu, ibadah haji lazim memakan waktu 16 bulan. Ia tidak pernah lagi melihat Maroko selama 24 tahun semenjak keberangkatannya ke Mekah. Ibnu Batutah berangkat ke Mekah melalui jalur darat, menyusuri kawasan pesisir Afrika Utara, melintasi wilayah Kesultanan Bani Abdulwad dan wilayah Kesultanan Bani Hafsi. Beliau melewati kota Tlemcen, kota Bijayah, dan kemudian singgah selama 2 bulan di kota Tunis. Demi keamanan dalam perjalanannya, Ibnu Batutah seringkali berangkat bersama rombongan kafilah agar terhindar dari aksi perampokan. Pernikahannya di Sfax adalah pernikahan pertama dari serentetan pernikahan yang nanti dilakukannya selama berkelana menjelajahi pelosok dunia. Pada awal musim semi tahun 1326, setelah menempuh perjalanan sejauh 3.500 km atau 2.200 mil, Ibnu Batutah akhirnya sampai ke kota Alexandria
yang kala itu termasuk dalam wilayah Kesultanan Mamluk Baharia. Di bandar itu pula ia berjumpa dengan dua orang aulia ahli zuhud. Salah seorang di antaranya bernama Syekh Burhanuddin yang konon meramalkan bahwa Ibnu Battutah nanti akan menjelajahi dunia. Kepada Ibnu Battutah, ahli zuhud itu berkata, "Tampaknya engkau gemar berkelana ke negeri asing. Kelak engkau akan bertemu dengan saudaraku Fariduddin di India, Rukanuddin di Sindi, dan Burhanuddin di Tiongkok. Sampaikanlah salamku kepada mereka." Ahli zuhud lainnya yang bernama Syekh Mursyidi menafsirkan salah satu mimpi, yang mana dalam mimpi itu Ibnu Battutah dibawa terbang ke timur oleh seekor burung raksasa dan ditinggalkan di sana. Beliau mengartikannya sebagai pertanda bahwa nanti Ibnu Battutah akan ditakdirkan menjadi seorang penjelajah dunia. Ibnu Battutah singgah selama beberapa pekan di Alexandria yang ia sebut sebagai indah dan megah demi mengunjungi situs-situs bersejarah di daerah itu. Lalu kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Kairo, ibu kota Kesultanan Mamluk sekaligus sebuah kota yang terkemuka. Setelah singgah sekitar sebulan lamanya di Kairo untuk mempelajari hukum Islam, ia melakukan penjelajahan kali pertama dari sekian banyak perjalanan jelajahnya di wilayah Kesultanan Mamluk yang relatif aman. Dari 3 jalur perjalanan yang biasa ditempuh orang menuju Mekah, Ibnu Battutah memilih jalur yang paling jarang dilalui, yaitu jalur yang menyusuri lembah Sungai Nil ke arah hulu, kemudian berbelok ke arah timur menuju Bandar Aidab di pesisir Laut Merah. Namun begitu tiba di kota itu, pecah huru-hara yang membuatnya terpaksa berbalik arah. Ibnu Battutah kembali ke Kairo dan memilih jalur lain, kali ini melewati kota Damaskus yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mamluk. Dalam perjalanannya yang pertama, ia pernah berjumpa dengan seorang wali yang meramalkan bahwa ia hanya dapat sampai ke Mekah melalui negeri Syam. Jalur kedua ini justru ia anggap menguntungkan karena melewati banyak tempat suci, termasuk Hebron, Yerusalem, dan Bethlehem. Selain itu, para pejabat Kesultanan Mamluk juga mengerahkan segala daya dan upaya untuk menjaga keamanan jalur ini bagi para peziarah. Tanpa jerih payah mereka, para musafir yang melewati jalur ini pastilah menjadi bulan-bulanan perampok dan pembunuh. Setelah melewati bulan Ramadan di Damaskus, ia berangkat bersama serombongan kafilah menempuh perjalanan sejauh 1.300 km atau 810 mil ke arah selatan menuju Madinah. Dikutip dari buku petualangan Ibnu Battutah yang berjudul Seorang Musafir Muslim Abad ke-14, selama 24 hari di Damaskus, Ibnu Battutah tinggal di salah satu madrasah mazhab Maliki setempat dan mulai pendidikan formalnya yang pertama di luar negeri. Kemudian setelah menjalani Ramadan di Damaskus, Ibnu Battutah bergabung dengan suatu rombongan yang menempuh jarak 800 mil dari Damaskus menuju ke Madinah. Kemudian setelah singgah selama 4 hari di Madinah, Ibnu Battutah berangkat menuju Mekah guna menamatkan perjalanan ziarahnya sehingga layak menyandang gelar Al-Haji. Alih-alih pulang ke Maroko selepas berhaji,
Ibnu Batutah malah ingin terus berkelana dan memutuskan untuk bertolak ke arah timur laut menuju Ilkanan atau negeri iklan Hulagu, salah satu dari sekian banyak negeri yang diperintah oleh Khan Mongol. Bersama karavan pedagang, beliau berkunjung ke Persia dan Irak, lalu mengunjungi wilayah yang kini dikenal sebagai Azerbaijan. Dari sana, kemudian ia meneruskan perjalanan ke Mogadishu, lalu meneruskan petualangannya ke Kenya dan Tanzania. Beliau kemudian melanjutkan perjalanan ke Turki dan akhirnya sampai ke Konstantinopel. Di kota itu, Ibnu Batutah menyempatkan diri mengunjungi Hagia Sophia. Setelah beberapa bulan singgah di Konstantinopel, Ibnu Batutah meneruskan perjalanan menuju India dan akhirnya tiba di kota Delhi pada tahun 1334. Di sana, Ibnu Batutah mendapat pekerjaan sebagai hakim di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Tughlaq. Lalu pada tahun 1341, Sultan Tughlaq mengirimnya ke Cina sebagai utusan. Bersemangat akan tugas itu, maka Ibnu Batutah segera berangkat bersama karavan yang dipenuhi hadiah untuk negeri tujuan. Meski demikian, perjalanan menuju Cina rupanya tidaklah mudah. Ibnu Batutah dan rombongan sering dihadang serangkaian kesulitan dalam perjalanan tersebut. Beliau sempat terdampar di Maladewa cukup lama akibat badai. Ibnu Batutah kemudian meneruskan perjalanan. Ia singgah sejenak di Sri Lanka, kemudian menumpang kapal dagang melalui kawasan Asia Tenggara. Ibnu Batutah tiba di kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara setelah berlayar selama 25 hari dari Barnakar, sekarang masuk wilayah Myanmar. Dalam catatan perjalanannya, Ibnu Batutah menggambarkan Samudra Pasai sebagai kota besar yang indah dengan dikelilingi dinding dan menara kayu. Perdagangan di daerah itu juga sudah sangat maju, ditandai dengan penggunaan mata uang emas. Namun yang lebih membuat takjub sang penjelajah itu adalah sosok pemimpin yang saat itu memerintah Samudra Pasai, yaitu Sultan Malikul Dahir, yang merupakan anak dari Sultan Malikus Saleh, sang pendiri dinasti Samudra Pasai. Dalam kisah perjalanannya ke Pasai, Ibnu Batutah menggambarkan Sultan Malikul Dahir sebagai raja yang sangat saleh, pemurah, rendah hati, dan mempunyai perhatian kepada rakyat yang miskin. Meskipun ia telah menaklukkan banyak kerajaan, Malikul Dahir tidak pernah bersikap sombong. Kerendahan hatinya itu ditunjukkan sang raja saat menyambut rombongan Ibnu Batutah. Ibnu Batutah bertemu dengan Sultan Al-Malikuz Zahir pada hari keempat setelah kedatangannya di Aceh. Hal ini berdasarkan adat setempat bahwa tamu dari jauh dipersilahkan istirahat selama 3 hari sebelum bertemu dengan Sultan. Ibnu Batutah bertemu dengan Sultan tepat di hari Jumat setelah sholat Jumat di masjid utama. Para tamunya dipersilahkan duduk di atas hamparan kain, sedangkan sang Sultan langsung duduk di tanah tanpa beralas apa-apa. Kisah kedermawanan penguasa Samudra Pasai itu merupakan satu dari sekian banyak kisah dari negeri-negeri yang pernah dikunjungi oleh Ibnu Batutah dalam perjalanannya. Pada tahun 1345, setelah 4 tahun meninggalkan India,
Ibnu Battuta akhirnya menginjakkan kaki di daratan Cina, tepatnya di pelabuhan Huangzhou. Selepas dari Cina, Ibnu Battuta kembali lagi ke kampung halamannya di kota Tangier, Maroko. Pada tahun 1349, beliau tiba di tempat kelahirannya di Tangier. Namun pada saat itu kedua orang tuanya telah meninggal dunia, sehingga Ibnu Battuta hanya tinggal sejenak di kampung halamannya sebelum memulai perjalanan ke Spanyol. Dari Spanyol, ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Timbuktu yang berada di wilayah Kekaisaran Mali di Gurun Sahara. Ia sempat singgah di kota Granada, Andalusia, dan bertemu seorang bernama Ibnu Juzai yang nantinya mencatat perjalanan Ibnu Battuta dan diberi nama sebuah hadiah bagi mereka yang merenungkan keajaiban kota dan keindahan bepergian, atau lebih dikenal sebagai kitab Rihlah. Setelah Rihlah selesai ditulis, Ibnu Battuta menghilang dari catatan sejarah. Separuh hidup Ibnu Battuta dihabiskan dalam pengembaraan mengelilingi belahan timur bumi. Terkadang ia mengikuti rombongan unta, di lain waktu ia menumpang kapal, dan tak jarang Ibnu Battuta juga berjalan kaki untuk mencapai negeri tujuannya. Dalam catatan sejarah, selama 29 tahun Ibnu Battuta telah berkelana ke lebih dari 40 negara. Ibnu Battuta telah mengelilingi beberapa kawasan, di antaranya Afrika bagian utara, Afrika bagian selatan, Afrika Barat, Eropa Timur, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Cina. Ibnu Battuta diyakini bekerja sebagai hakim di Maroko dan wafat antara tahun 1368 dan 1369 dengan lokasi makam yang tidak diketahui. Menjelang akhir hayatnya, beliau meriwayatkan kembali pengalaman-pengalamannya menjelajahi dunia yang dibukukan dengan judul Hadiah bagi para pemerhati negeri-negeri asing dan pengalaman-pengalaman ajaib seperti yang telah disampaikan di atas. Dengan mencatatkan penjelajahan yang memakan waktu kurang lebih 29 tahun dan mencapai 120.700 km, Ibnu Battuta pun sering bersanding gelar dengan Marco Polo sebagai penjelajah terhebat sepanjang sejarah. Berkat penjelajahan yang dilakukan Ibnu Battuta secara langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu geografi dan kartografi. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.